Evan. Pilih Evan, Evan. 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 Jadi Coach Moses pilihnya Evan. Ricardinho atau Diego? Ricardinho. Ricardinho. Siapa yang nggak suka sama? Halo guys, jumpa lagi bersama kami L10 TV. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Semoga selalu dilancarkan rezekinya. Oke guys, hari ini kita akan datang ke Giga Futsal Arena. Kita akan mengunjungi salah satu tim futsal profesional yang kemarin berhasil lolos tetap bertahan di Liga Pro Futsal musim depan. Nah, kita di sana akan berbincang-bincang langsung dengan head coach-nya, yaitu Coach Moses. Seperti apa nanti keseruannya? Ayo kita ke sana. Let's go. Oke guys, kita sudah sampai di Giga Futsal Arena. Ini adalah kandang dari Giga FC Kota Metro. Dan kita langsung saja masuk ke dalam. Kita langsung ketemu dengan Coach Moses. Let's go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Coach? Alhamdulillah. Sehat? Oke. Gimana perasaannya? Masih bertahan di Liga musim depan? Perasaannya yang jelas senang lah. Senang? Karena tercapai lah target dari manajemen. Alhamdulillah kita tuntaskan. Oh iya. Jadi gini Coach, kita datang ke sini dari L10 TV, kita pengen ngobrol-ngobrol nih sedikit sama Coach. Jadi kita ada acara yang namanya Bisa. Bisa itu adalah bincang santuy gitu. Jadi kita nanti mau berbincang-bincang dengan Coach Moses seputar Giga FC tentunya. Jadi permisi Coach, ayo kita ngobrol. Di mana tempatnya? Di dalam boleh, Di dalam silakan. boleh. Sambil Ayo, let's kita go. keliling-keliling. Oke Coach, jadi kita memang pengennya kita bikin L10 TV ini, kita mau mengangkat kisah-kisah dari olahraga Kota Metro nih Coach. Jadi kita mulai dari Giga FC dulu nih, karena Giga FC kan udah go nasional gitu. Nah Coach, ini mungkin pertanyaan pertama nih. Sebenarnya Giga FC ini itu berdiri tahun berapa sih Coach? Karena mungkin dari teman-teman di sini banyak yang belum tahu sih. Jadi berdirinya. Kalau nggak salah ya 2012 ya. 2012 itu udah berdiri. Ya ketika saya ke Metro 2010 itu dia udah ada. Tapi masih amatir dulu. Masih klub yang fun-fun aja lah. Kalau nggak salah sih seperti itu sejarahnya. Ya. Jadi dari 2012 sebenarnya Giga udah Ya, ada ya? 2012 itu Giga udah ada. Awal saya 2010 datang ke Metro itu Giga udah ada. Oh, itu untuk Giga sendiri bisa lolos ke Liga Futsal Pro itu kan harus melalui tahapan itu. Iya. Itu semuanya dilaluin juga oleh Giga. Dulu kan sempat ikut Linus. Hmm, Itu kalau nggak salah tahun 2016 ya. 2016. Iya, 2016 itu di Bandar Lampung. Tapi itu gagal kita di semifinal. Oh, jadi sempat ikut Linus Sempat juga ikut ya? Linus, gagal di semifinal. Dan akhirnya ditawarin tuh sama tim dari Bekasi. Dari Bekasi. Namanya BTG. BTG Be The Grid. Jadi dia mau jual slot. Akhirnya pemilik Giga berminat tuh. Akhirnya dibeli tuh BTG. Tahun 2017 kita awal mulai ikut liga profesional. Jadi di 2016 itu ikut Linus, tapi gagal di penyisian apa namanya sampai nasional atau Di semifinal masih di Lampung. Masih di Lampung ya. semifinal gagal dan akhirnya 2017 memutuskan untuk merger ya. Merger Ya, apa gimana? akuisisi. Akuisisi. Kita beli slot. Ya. Jadi dari 2017 itu ya langsung masuk di Futsal Pro. Dari 2017. Nah, dulu sebenarnya Coach Moses sendiri basicnya di apa sih? Basic campur sih dulu. Campur. Iya, campur. Awal sih sepak bola. Sepak bola. Awal sepak bola itu dari SD ya. SD itu udah hobi sepak bola. Karena bapak
tuh support lah dulu. Malah dulu SD tuh jadi goalkeeper dulu. Wah. Jadi Iya, goalkeeper. jadi goalkeeper. Terus SD basicnya di bola. Terus SMP. SMP tuh udah mulai kenal futsal tuh di situ. Jadi 50-50. Kita ikutin sepak bola, habis itu futsal juga ikut karena Futsal ada juga ikut. ekskul kalau nggak salah dari Iya. SMP. Tapi saya dengar-dengar Coach Moses ini sebenarnya lulusan S1 guru olahraga ya? Iya Betul nggak? benar. Penjaskesrek ya. Oh, Iya, iya. SPD. Pendidikan Kesehatan Jasmani. Guru sebenarnya. Iya, guru sebenarnya guru. Terus kenapa kok bisa milih jadi pelatih futsal ini bukannya jadi guru? Ya awalnya itu berhubungan ya. Dulu kan masih main, terus sama pemilik Giga ditawarin tuh. Jadi ceritanya ditawarin kalau nggak salah 2015 apa 16 gitu. Ada kursus lisensi tuh nasional di Bandar Lampung ya, kursus nasional pelatih futsal tuh. Jadi ditawarin mau nggak ikut latih lisensi itu kata dia, bareng sama saya kata dia kan. Terus di situ sempat mikir dulu kan, karena statusnya masih main juga kan. Masih pemain. Ya dulu. masih pemain. Terus berpikir ini kalau nggak diambil nanti nggak ada penerus nih buat pelatih nih, buat apa ya, nularin ke anak-anak lah gitu, maksudnya ke junior-junior nantinya. Jadi berpikir ke situ, dan alhamdulillah sampai sekarang nih malah kecemplung nih jadi pelatih. Jadi udah terlanjur basah ya, mandi Iya, sekalian gitu. sekalian. Ya, terus juga ini prinsipnya sama-sama ngajar. Oh iya. Ya, intinya kan kalau guru kan di sekolah, kalau ini kan di futsal lah kita ngajar ya. Iya. Berpikirnya seperti itulah. Jadi tetap ilmunya di guru itu masih tetap kepakai ya di Iya, sini ya. benar, Betul. Jadi dulu sempat jadi pemain, beralih ke jadi pelatih. Ya, pelatih. Tapi dulu sebelum menjadi head coach sempat jadi ini juga ya, apa asisten juga ya? Iya. Asisten. Dari 2017 itu sampai 2020-2021 kemarin jadi asisten. Iya, berarti udah banyak pengalaman yang dilalui nih oleh Coach Moses kita. Jadi kemarin itu kan sebenarnya nggak cuman Giga ya, Coach ya. Nggak cuman Giga yang dari Kota Metro. Sempat juga ada tim futsal yang dari Kota Metro lolos ke Futsal Pro, yaitu FKM dulu, ya, Coach ya. Benar, Futsal Kota Metro. Itu FKM sendiri sebenarnya gimana sih, Coach? Apakah masih satu manajemen dengan Giga atau berbeda? Karena banyak yang bertanya-tanya tuh Mas Ian, FKM tuh kemana sekarang gitu loh. Jadi tolong Coach dikasih ini dulu sama teman-teman. Aturannya pemilik FKM-nya ini ya wawancaranya. Tapi nggak apa-apa lah, karena saya juga ya pelatihnya waktu itu. Iya. Jadi awal mula itu FKM emang dibentuk itu dulu dari Porprov sih. Dari Porprov ya, Futsal Kota Metro gitu kan, itu untuk Porprov. Terus ada Linus. Ada Linus itu awal tahun berapa ya? 2018. Kita sempat final tuh di sini. Akhirnya yang lolos 9 naga. Nah, 9 naga. Nah, habis itu 2019 kita coba lagi tuh Linus. Ya target sih dari manajemen. Itu juga kebetulan ya sama orangnya yang pemilik pemilik Giga ya, sama yang ownernya yang ngurusin FKM ya sama Liga 1. Jadi kita ikut Linus di sini, alhamdulillah juara. Terus 34 besarnya kita juga juara grup. Akhirnya kita ke Purwokerto ya. Purwokerto itu 8 besar. 8 besar ya, di Purwokerto. 8 besar di Purwokerto, alhamdulillah kita lolos tuh. Lolos ke pro. Jadi langsung ke pro. Iya. Jadi waktu itu memang luar biasa teman-teman. Jadi dari Kota Metro langsung ada 2 tim yang bermain di Liga Pro Futsal Indonesia. Dan itu sangat membanggakan bagi futsal Lampung khususnya, karena jangankan untuk main di Futsal Pro ya. Jadi sekelas Linus saja biayanya juga udah lumayan ya, Coach ya. Lumayan. Ya sama lah sama ini, sama pro lah sama biayanya. Apalagi sama sampai bermain di
pro futsalnya dan 2 tim Iya. sekaligus. Jadi memang cukup lumayan. Dan untuk FKM sendiri waktu itu mengganggu Giga sendiri nggak sih, Coach? Karena kan 2 nih yang jalan, jadi sempat ganggu nggak sih? Enggak sih kalau ganggu, karena habis dari ngelolosin FKM tuh, saya kembali lagi ke Giga tuh. Jadi asisten lagi, terus FKM itu kalau nggak salah si Riko ya, si Coach Riko sama Coach Pintoko. Ya termasuk bos juga ya, bos Reja yang handle. Jadi nggak ganggu. Jadi ya walaupun latihannya bareng, tapi kan kita beda grup. Ya Giganya di grup A, FKM-nya di grup B. Jadi ketika Giga lagi tanding, ini lapangan kosong nih. Nah, baru FKM yang latihan. Nanti Giga kembali, grup B itu yang main. Jadi selalu berputar, jadi nggak ada masalah. Oh iya, karena waktu itu masih dibagi grup ya? Iya, masih dibagi grup. Masih dibagi grup. Nah, kalau sekarang kan jadi satu ya, sistem ketemu semua, sistem full. Oh iya, Coach, jadi biar nggak terlalu kaku kayaknya, gimana kalau kita ngobrolnya sambil jalan-jalan sama teman-teman, sambil lihat kemegahan lapangan futsal ini, Giga Futsal Arena? Boleh. Mari. Ayo, teman-teman, sambil kita jalan. Oh ya, Coach, jadi untuk musim 2021 kemarin kan ditunjuk sebagai pelatih kepala tuh. Iya. Jadi gimana perasaannya, Coach Moses? Perasaannya ya seneng yang pertama. Terus yang kedua itu kan amanah ya dari owner, suruh megang langsung. Karena sebelumnya kita asisten dari 2017 sampai 2020, 4 tahun ya. 4 tahun itu jadi asisten. Terus tiba-tiba disuruh jadi head coach kan. Ya alhamdulillah lah. Ditunjuk. Nah, awal pertama kali jadi head coach sesuai dengan target manajemen. Dan akhirnya bisa bertahan ya. Ya, walaupun kemarin sempat susah payah, tapi akhirnya bisa bertahan dan luar biasa sekali perjuangannya kemarin. Apalagi pertandingan terakhir kemarin waktu jadi tuan rumah. Jadi saling menentukan yang di atas di seri Jakarta ya kalau nggak salah menentukan untuk juara, kita yang di bawah juga menentukan siapa yang degradasi. Gitu. Sambil jalan, Gus. Oke, silakan. Sambil jalan. Kan untuk ngumpulin pemain-pemain, apalagi namanya pemain dari seluruh Indonesia, Coach ya. Seperti di Liga Pro. Gimana sih suka dukanya ngelatih mereka? Ya kalau suka dukanya ya kita gimana ya, ngumpulin ngumpulin banyak karakter untuk jadi satu. Gimana caranya tim itu ngikut nih apa yang pelatih inginkan atau konsep bermain apa. Ya, jadi ya pada saat latihan, contoh kita latihan kan ada selama TC lah, TC kita mes bareng, itu sih yang ngebantu juga untuk cepat beradaptasinya ke pemain. Terus untuk ada nggak sih, Coach, keluh-keluhan dari pemain yang ya mungkin yang berasal dari, ada yang dari timur kan, ada dari timur, ada yang dari Pulau Jawa juga, ada nggak sih keluhan mereka untuk suasana kita yang di sini nih? Kalau keluhan sih nggak ada sih, karena sebelum kita ngubungin pemain itu udah kita kasih tahu berminat nggak untuk bermain di Giga, kita stay di Metro. Ya itu intinya dari awal udah ada konsekuensinya, udah dikasih tahu apa aja yang harus mereka lakukan di sini. Oh iya. Untuk tinggalnya mereka di sini, Coach ya? Iya, di mes kita. Di mes ya? Ada di mes ya? Ada. Boleh lah nanti kita lihat-lihat ya. Silakan. Ayo sambil jalan. Bentar, ada oleh-oleh dari L10 TV buat Kang Moses. Sebelum kita keliling, tolong diterima, Gus. Oke. Boleh dibuka dulu. Oke. Mantap nih. Jadi kenang-kenangan. Jadi berarti punya kaos ini, berarti pernah bincang santuy sama L10 TV. Oke. Gitu. Jadi apa yang namanya? L10 TV. L10 TV. Acaranya bincang santuy. Bincang santuy. Apa singkatannya? Bisa. Ya? Bisa. Jadi bincang kepanjangannya santuy, ya? Bincang santuy. Oke. Gitu. Ya. Mantap. Makasih. Sama-sama.
lapangan habis direnovasi ya coach ya? Iya. Ini jadi kelihatan lebar nih. Ditambah tribun. Ini 2021 pas COVID kemarin. Oh. Jadi kan dulu cuman tribun sana, sana. situ sama belakang gawang ya. Sekarang ditambah di sini. Gitu. Jadi pantas kelihatan lebih gede. Ya. Jadi kayak gue lagi. Bener mewah, mepet sawah. Belakangnya sawah. Iya, belakang sawah ya. Nah, ini nih. Jadi termasuk tempat kebanggaan masyarakat Metro dan Lampung ini. Jadi punya tempat futsal yang segini gedenya dan mewahnya. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi tekun main futsal atau latihan futsal, jangan ragu-ragu. Kalian punya wadah nih di sini nih. Jadi kalau mau latihan ya latihan yang serius ya coach ya. Iya, benar. Iya. Apalagi di Giga juga ada akademinya coach ya? Ada, akademi ada. Itu untuk proyeksi lah, proyeksi kan itu di pro ini kan sekarang ada U20 ya. Itu ada U20 ya, buat ke timnasnya. Jadi diwajibin tim pro itu per timnya itu ada tiga pemain, 1 goalkeeper dan 2 pemain. Oh, itu jadi diambil timnas. Dari akademi itu ya? Iya, kalau dari akademi Giga emang layak ya kita naikin. Wah, kesempatan gede banget tuh buat teman-teman yang sekarang usianya masih muda-muda, yang masih di bangku SMA ya coach ya? Iya. Bangku SMA ini bisa jadi tempat yang luar biasa. Jadi jangan ragu-ragu kalau mau latihan, memang latihan yang serius. Ayo, terus sambil keliling. Lumayan nih. Iya. Sambil olahraga coach. Iya, bener. Ini tim lagi libur ya coach ya? Tim lagi libur karena lagi libur ya? Udah selesai. Jadi kemarin udah pembubaran lah. Udah ditutup. Jadi yang dari jauh-jauh udah pada pulang? Iya, sudah pada kembali. Kemarin ada berapa pemain sih yang dari Lampung coach untuk di Giga sendiri? Kalau di putaran pertama itu kita hampir 50%, 60%. Wow. Ya, hampir setengahnya. 60%? 60% tuh. 60% karena target dari manajemen emang kita mau naikin lokal. Dari Lampung pertama. Guys, jadi 60%. Jadi kalian jangan merasa minder dulu, wah latihan iya kalau nanti bakalan masuk ke pro futsal. Jangan. Jadi kalau mau latihan ya latihan serius, karena kita udah punya tempatnya. Apalagi Giga memang memfasilitasi buat kalian yang bener-bener mau serius di futsal, ya coach ya? Iya, benar. Ya, sambil jalan lagi. Mana coach ini? Kita jalannya kemana? Ke sana bisa. Sana ya? Atau mau lihat mes? Oh iya, boleh. Kita mau lihat mes pemain-pemain yang tinggal di sini. Let's go. Oh, jadi mesnya tuh ada di sini juga coach ya? Iya, jadi itu lapangan, kita tinggal masuk aja nih lorong nih ke belakang sini. Nah, ini udah mulai mes, ini ada yang awal dulu. Ini mes yang dulu lama, di sini ya. Wow. Sekarang tambahnya di belakang. Oh, keren banget ya Giga ya. Iya. Jadi pemain ya nggak perlu naik motor, nggak perlu ini, jadi bangun tidur udah langsung ke lapangan. Pantesan pada betah ya para pemainnya ya. Iya. Pada betah di sini pemain-pemain yang dari luar kota. Ya, oke guys. Jadi kita ini udah di halaman belakang lapangan Giga. Ini tepatnya di mes para pemain dan ini tempat kebugaran para pemain. Jadi pemain latihan fitnessnya di sini di belakang. Dan alatnya juga cukup lengkap. Ya coach ya? Ya. Jadi setiap hari mereka kesibukannya di sini coach ya? Ngapain aja mereka coach selama
kan latihan mungkin pagi sama sore ya. Sore. Jadi biasanya ngapain aja tuh mereka? Ya biasanya kalau latihannya full pagi sore ya istirahat mereka. Siangnya istirahat, Istirahat. tidur. Seharian di kamar tuh, Di nggak ada kamar. aktivitas ya mungkin. Tapi kalau latihannya cuma sekali, biasanya diselingin mereka untuk nambah sendiri lah dengan di gym atau ada yang tinggal ke lapangan aja untuk latihan individu. Jadi latihan sendiri, Iya, nambah sendiri mereka. Untuk masalah makan sendiri, Coach, jadi mereka memang udah disediain dari Giga, ada yang masak atau catering, gimana itu? Kalau makan kita udah ada yang catering, jadi nanti dianterin ke sini, kita makan bareng-bareng di sini. Oh, jadi memang untuk para pemain itu di Giga memang sangat dijaga sekali untuk kebutuhan gizinya, nutrisinya, istirahatnya juga, multivitamin, latihannya semuanya sudah terstruktur banget lah pokoknya. Jadi Coach, ini kan untuk musim sudah berakhir nih, 2021. Nah, kita akan menginjak ke musim 2022 nih. Jadi apa nih planningnya untuk Giga musim depan? Gimana Coach? Kalau planningnya kita belum tahu ya. Belum tahu. Karena kemarin baru aja dibubarin, bukan dibubarin lah, ditutup lah. Ditutup. Jadi kita planning belum tahu buat ke depannya seperti apa. Yang jelas belanja pemain dong, pasti kan, ya nggak teman-teman? Tunggu aja dari ownernya lah, dari owner. Sepertinya masih malu-malu untuk cerita ini teman-teman Coach Moses ini. Jadi kemarin itu kan awal musim 60% pemainnya pemain lokal Lampung. Mungkin untuk musim berikutnya kira-kira di berapa persen Coach untuk pemain lokalnya? Mungkin ya masih ya 50% lah. Masih 50%. Masih karena kan tujuan utamanya ya kita mau naikin lokal Lampung, kita naikin. Berarti masih banyak tuh harapan buat teman-teman yang nonton video ini sekarang. Jadi tetap latihan terus. Nanti bakalan ada semacam seleksi gitu nggak sih Coach untuk Giga, untuk di pro-nya? Biasanya ada. Ada ya? Pasti ada, karena kita ya utamain yang lokal, pasti ada seleksi. Tuh, apalagi ada seleksi. Jadi tunggu aja nanti bakalan update-nya dari Instagramnya Giga Futsal. Oke? Jadi saya mau tanya nih Coach, mungkin teman-teman juga ada yang nitip pertanyaan di Instagram. Coach Moses sendiri pilih Samuel Eko atau Evan? Pilih yang mana, Coach? Waduh. Itu dari teman-teman ini, dari teman-teman di Instagram. Nggak boleh milih pemain sendiri ya? Nggak, antara dua itu pertanyaannya. Harus pilih salah satu nih? Ya. Pilih siapa ya? Evan. Pilih Evan. Jadi Coach Moses pilihnya Evan. Terus ada lagi untuk pemain luarnya, Coach, dari teman-teman. Ricardinho atau Diego? Ricardinho. Siapa yang nggak suka sama Ricardinho ya Coach ya? Yeah. Jadi kemarin sempat ketemu ya sama Ricardinho di Jakarta ya? Di seri Medan. Oh, seri Medan ya? Seri Medan ketemu. Sempat ngobrol nggak sih Coach sama Ricardinho? Ngobrol paling ya protes-protes aja lah. Protes di lapangan. Kalau ngobrol langsung ini belum? Belum. Oh, iya. Paling kalau papasan aja, say hi aja lah. Saling ini aja lah, negur aja kalau papasan. Gimana sih orangnya, Coach? Orangnya enak sih. Enak ya? Welcome dia, nggak sombong orangnya. Ketika ada orang yang ngajak foto atau sharing sama dia, pasti ditanggepin. Padahal pemain terbaik dunia itu, guys. Iya. Ya. Bicara udah dunia kalau sama dia. Dunia. Tapi dengar-dengar kemarin menurut info dari tim L10 sendiri, dari Coach Moses atau manajemen Giga sempat menghubungin Ricardinho tuh untuk tantangan kontrak, bener nggak, Coach? Bener nggak? Aduh, ini hoax kayaknya. Nanti Instagram nanti langsung tinggi nih kalau beneran. Ya kita soalnya mau bertanya langsung ini ke orangnya, jadi biar nggak simpang siur beritanya. Jadi kita sempat dengar, wah Giga kemarin sempat hampir degradasi nih, musim depan mau langsung ngegas Ricardinho katanya gitu. Jadi itu hoax. Nggak bener itu. Jadi hoax teman-teman. Jadi jangan diperpanjang lagi beritanya. Mungkin kalau pemain lain ada mungkin ya? Iya, pemain lain coming soon. Ada yang dari timnas?
Ada yang lagi seleknas malam. Ada seleknas. Oh iya, seleknas Iya, ada ya, seleknas. ada yang seleknas si siapa? Filippo ya, Filippo. Gitu. Jadi sepertinya Coach Moses masih malu-malu untuk membocorkannya, guys. Jadi mungkin baiknya kita tunggu aja, Coach ya. Ya, Kita tunggu ya. aja. Padahal teman-teman udah pada nungguin tuh. Jadi gimana ini Giga musim depan? Kalau bisa harusnya target lebih dong katanya gitu. Karena satu-satunya nih yang dari Lampung. Bahkan Sumatera ya, Coach ya? Iya, kalau sekarang Sumatera. Karena Sumatera. kemarin terakhir ya Sadakata yang itu. Jadi harus bersaing dengan satu pulau, Sadakata. Jadi Sadakata harus terdegradasi, ya Coach ya. Jadi untuk pertanyaan tadi udah saya sampaikan dari teman-teman. Ini harapannya Coach Moses sendiri untuk futsal di Lampung seperti apa nih, Coach? Harapannya ya yang jelas pinginnya berkembang lah. Baik itu dari masyarakat, dari pecinta futsal, dari pemilik klub, dari pelatih, dan terakhir dari pemain-pemain lah. Harapannya ya sama-sama lah untuk ngebangun futsal di Lampung. Ya itu. Terus yang terakhir untuk penerus lah. Jangan nyampe hilang lah generasi penerus. Jadi harapannya ya setiap musimnya harus ada lah generasi penerus untuk futsal Lampung. Jadi buat yang muda-muda tuh, yang sekarang lagi masih males-malesan latihan, yang udah punya kualitas baik, tapi udah cukup di situ, jangan. Jadi kita harus tetap latihan ya, Coach ya. Apalagi event untuk futsal sekarang makin banyak, Coach ya. Ya, makin banyak. Di mana-mana banyak. Bahkan ada lapangan tanah, lapangan semen, lapangan rumput. Jadi ya jangan malas-malesan. Apalagi nanti Lampung juga targetnya di di Prapon ya, Coach ya. Prapon. Bentar lagi ya Prapon. Prapon ya 2023 Prapon. 2023. Mungkin sekarang Porprov dulu ya. Desember kalau nggak salah. Porprov itu nanti Desember. Jadi kita di Lampung dan nanti lanjut lagi ke Prapon ya, Coach ya. Oke, teman-teman, untuk Coach Moses, satu pertanyaan terakhir, Coach. Satu pertanyaan terakhir untuk menutup obrolan kita, bincang santuy kita. Coach Moses, kan di Giga udah lama nih. Ada nggak pengen untuk nyoba berkarir di klub lain? Apa cuman untuk di Giga selamanya? Ayo jawab. Udah lama nih di Giga. Nilainya berapa nih? Nilainya berapa nih kalau benar? Nilainya kalau benar nilainya 100 lah. Ya kalau untuk ngelatih di luar ya belum ada tawaran lah. Belum ada tawaran. Ya. Tapi yang kita tanyakan itu ada keinginan nggak? Ayo ya teman-teman. Berhubungan dengan tadi. Berarti kalau ada tawaran pasti ada keinginan. Ada. Oh berarti tapi karena nggak ada tawaran jadi nggak ada keinginan ya. Jadi nggak menutup kemungkinan nih untuk Coach Moses bisa pindah dari Giga dan mencoba berkarir di klub-klub lain. Oke, terima kasih Coach Moses atas waktunya. Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran, kesehatan, karirnya selalu naik terus dan Giganya juga semakin jaya. Amin. Terima kasih Coach Moses. Siap.